Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hasana, CGP Angkatan 10 dari SDN 03 Tegal Melati, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk kali ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Menuk Rahmawati, kemudian Pak Bambang Apriyandi, dan saya sendiri Nur Hasanah, kemudian ada Ibu Emma Putri Ristiani. Untuk tujuan pembelajaran dari ruang kolaborasi ini yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kemudian identifikasi aset utama daerah. Kebetulan kami memilih di SDN 04 Tetarukan. Yang pertama ada modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal politik, keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, keenam modal lingkungan atau alam, ketujuh modal finansial. Kemudian ada yang pertama modal manusia. Modal manusia itu sendiri diantaranya ada pengawas, kepala sekolah, guru penggerak, dan juga yang terakhir murid. Untuk pengawas yaitu memberi masukan untuk pengembangan mutu sekolah. Untuk kepala sekolah sendiri yaitu untuk menstabilkan dan mendorong kemajuan sekolah. Dan guru memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan kemampuan yang bisa dieksplorasi dalam kegiatan intra maupun ekstra. Dan di sini ada guru penggerak, kemudian murid memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan kemampuan yang bisa dieksplorasi dalam kegiatan intra maupun ekstra. Selanjutnya modal manusia. Modal manusia itu sendiri diantaranya penjaga sekolah, yaitu membantu kelancaran kegiatan yang ada di sekolah. Terus ada komite untuk membantu kegiatan sosialisasi program sekolah kepada orang tua. Selanjutnya ada wali murid, yaitu bagi profesi orang tua yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Dan terakhir masyarakat sekitar yang kebetulan mayoritas muslim dengan mata pencaharian mayoritas sebagai pedagang. Selanjutnya ada modal sosial. Modal sosial itu sendiri diantaranya yaitu di sekitar SDN 04 Petarukan ada komunitas pedagang pasar, ada koperasi siswa, KKG atau MGMP, PGRI, serta visi misi sekolah yang berpihak sekolah pada murid dan aturan atau tata tertib sekolah. Selanjutnya ada modal politik. Di antaranya ada K3S. Di sini kepala sekolah akan mendiskusikan kebijakan program sekolah yang nantinya akan disosialisasikan kepada guru, murid, dan orang tua. Dan ada kerjasama sekolah dengan puskesmas, yaitu kegiatan BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Selanjutnya kerjasama sekolah dengan Polsek, yaitu sosialisasi keamanan dan keselamatan yang kebetulan di SDN 04 Petarukan ini dekat dengan jalan raya. Terus kerjasama sekolah dengan bank, di sini melakukan penyaluran dana PIP dari pemerintah. Terakhir pemerintah daerah atau kelurahan yang akan mendukung program sekolah. Kemudian ada modal agama dan budaya. Ada pondok pesantren, yaitu pemanfaatannya untuk kegiatan pesantren kilat, peringatan hari besar agama.
Terus di situ juga ada tari kebu ijo. Di sini dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya lokal. Dan ada perayaan hari besar keagamaan dalam rangka pengembangan karakter murid. Kemudian budaya literasi di sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi murid. Next ada modal fisik. Modal fisik itu sendiri ada fasilitas olahraga, ruang kelas, proyektor, alat peraga pembelajaran, bahan bacaan, halaman sekolah, pojok baca, musola, alat transportasi, jaringan internet, pasar, agen bis, pos ojek, traffic light, dan jalan raya. Yang selanjutnya yaitu ada modal lingkungan alam. Yang pertama, letak geografis sekolah yang dekat dengan pasar, kantor, kecamatan, jalan raya, dan fasilitas kesehatan. Kemudian ada sawah, sungai, kebun yang mendukung kegiatan pembelajaran kontekstual. Ada toko material, sumber air bersih, lingkungan sekolah yang bersih. Kemudian ada modal finansial. Modal finansial itu sendiri ada dana BOS yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah sesuai juknis dan skala prioritas. Selanjutnya ada dana swadaya wali murid, dimanfaatkan untuk kegiatan pemeliharaan atau perbaikan sarana sekolah yang tidak tercover dalam BOS. Dan ada poskin, dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dan ada juga tabungan wisata, dimanfaatkan untuk kegiatan akhir pembelajaran. Nah, di sini juga ada daftar cara pengelolaan sumber daya. Yang pertama, membuat surat keputusan pembagian tugas tambahan. Kedua, menyusun RKAS sesuai juknis dan skala prioritas serta berpedoman pada rapot pendidikan. Dan terakhir, membuat rencana program kerja tahunan. Kemudian ada cara mengelola sumber daya dengan peran guru masing-masing. Yang pertama, membentuk komunitas belajar. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah. Keempat, menyusun RKS berdasarkan rapot mutu sekolah. Kelima, menempatkan tugas tambahan guru sesuai keahlian. Keenam, monef kegiatan. Dan terakhir atau ketujuh, mengelola hubungan antar warga sekolah. Nah, demikian pemaparan materi atau tugas ruang kolaborasi modul 3.2, dan kemudian ada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Castro, yaitu dalam presentasi tadi disebutkan adanya tabungan wisata untuk kegiatan siswa. Apakah uang dari tabungan wisata itu akan dikembalikan ke siswa? Kemudian pertanyaan dari Bu Lili, dalam presentasi dijelaskan dalam modal sosial salah satunya adalah visi misi sekolah yang berpihak pada murid. Penjelasannya bagaimana? Dan yang terakhir ada pertanyaan dari Bu Siti Rondiah, modal satu dengan lainnya saling berkaitan. Perihal LKS yang masuk ke sekolah negeri saat ini menjadi sorotan, padahal di sekolah selain naungan dinas pendidikan tidak ada masalah. Bagaimana solusi atau alternatif dalam menyikapi hal tersebut, padahal keberadaan LKS itu sangat membantu dalam pembelajaran. Sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tadi pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Castro yang berkaitan dengan tabungan wisata.
Di sini Pak Bambang Apriandi menjawab bahwa tabungan wisata ini akan digunakan untuk kegiatan wisata di kelas 6. Kemudian ada Bu Emma Putri Ristiani juga menjawab tabungan wisata dimulai dari kelas 4 yang akan berlanjut ke kelas 6. Tujuan dari tabungan wisata ini untuk meringankan orang tua murid agar tidak keberatan saat ada program wisata di sekolah dalam membayar kegiatan wisata yang dilaksanakan pada murid kelas 6. Untuk tabungan wisata sendiri dilakukan tanpa paksaan dari pihak sekolah. Dan kemudian kami juga menjawab pertanyaan dari Ibu Lilik yang berkaitan dengan visi sekolah atau visi misi yang berpihak pada murid pada modal sosial. Pak Bambang Apriandi menjawab yang dimaksud visi misi yang berpihak pada murid pada modal sosial adalah yang mana modal sosial itu sendiri akan berkaitan dengan modal politik yang nantinya akan melibatkan semua warga sekolah maupun yang membidangi dalam mewujudkan visi tersebut. Kemudian ada Bu Nur Hasanah atau saya sendiri menambahkan sebagai contoh visi di sekolah saya mewujudkan siswa berakhlakul karimah, maka kami akan mengundang yang membidangi dalam hal tersebut, mengundang ustadz misalnya untuk memberikan kajian tentang akhlakul karimah kepada siswa. Dan kami juga menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Rondia tentang LKS atau alternatif yang lainnya, di mana di SD negeri khususnya itu tidak diperbolehkan oleh dinas untuk menggunakan LKS. Dan di sini Pak Bambang Apriandi menjawab sebenarnya dari sekolah sendiri biasanya akan menganggarkan pembelian buku paket yang nantinya akan dipakai siswa dalam pembelajaran, dan seharusnya juga guru membuat modul untuk digunakan dalam pembelajaran. Namun karena tuntutan administrasi yang lumayan menyita waktu guru, sehingga yang akhirnya tidak sempat untuk membuat modul pembelajaran. Dan saya juga menambahkan yaitu untuk alternatif pengganti LKS, kita dapat membuat LKPD sendiri yang akan dikumpulkan dalam map untuk setiap siswanya atau yang biasa dikenal dengan portofolio. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan terinspirasi dari tugas ruang kolaborasi dari kami kelompok 1. Salam guru penggerak, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.